Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat ini dipelajari di kelas 9 semester 1. Nah, untuk kompetensi dasar, yang pertama, untuk kompetensi dasar pengetahuannya menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akarnya serta cara penyelesaiannya. Untuk kompetensi dasar keterampilan, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Adapun tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat memahami dan menjelaskan persamaan kuadrat dengan benar. Yang kedua, peserta didik dengan tepat dapat menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan pemfaktoran, kuadrat sempurna, dan rumus kuadratik atau rumus ABC. Yang ketiga, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat dengan tepat. Di sini ada bentuk umum persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah suatu persamaan di mana pangkat tertingginya adalah 2. Bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, dengan syarat A, B, dan C adalah bilangan real, dan A tidak boleh 0. Di sini untuk AX kuadrat, A-nya disebut koefisien dari variabel X kuadrat. Untuk BX, B disebut koefisien dari variabel X. Dan untuk C, C disebut konstanta atau nilai tetap. Contoh manakah dari persamaan berikut yang termasuk bentuk persamaan kuadrat? Nomor 1, ada persamaan X kuadrat tambah 5X tambah 4 sama dengan 0. Di sini nilai A-nya yaitu 1, nilai B yaitu 5, nilai C-nya 4, dan pangkat tertinggi dari suatu variabelnya yaitu 2. Maka nomor 1 merupakan persamaan kuadrat. Untuk nomor 2, ini ada persamaan 24Y dikurang Y kuadrat sama dengan 0. Nilai A itu negatif 1, nilai B 24, dan nilai C 0. Untuk pangkat tertinggi variabelnya itu pangkat 2, maka untuk nomor 2 itu merupakan persamaan kuadrat. Di sini nomor 3, ada persamaan 2X pangkat 3 ditambah 5Y pangkat 2 dikurang 7Y sama dengan 0. Nah, di sini ada koefisien 2, yaitu koefisien dari X pangkat 3, 5 koefisien dari Y pangkat 2, dan negatif 7 koefisien dari Y. Dan pangkat tertingginya itu ada pangkat 3, dan juga variabelnya ada X dan ada Y. Oleh karenanya, untuk nomor 3 itu bukan persamaan kuadrat. Untuk persamaan nomor 4, itu 4X tambah 5Y sama dengan 20. Nah, di sini ada dua variabel, yaitu X dan Y. Berdasarkan bentuk umum persamaan kuadrat itu hanya boleh satu variabel, sementara di sini ada dua variabel. Maka untuk nomor 4 itu bukan persamaan kuadrat. Cara menentukan atau penyelesaian akar-akar persamaan kuadrat. Yang ke-1 itu memfaktorkan, yang kedua melengkapi kuadrat sempurna, dan yang ketiga rumus kuadratik atau rumus ABC. Yang ke-1, menentukan akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Faktor adalah bilangan yang dapat membagi bilangan sampai habis. Tahap inti dari metode ini adalah memfaktorkan persamaan kuadrat X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 menjadi X tambah P dikali X tambah Q, atau bisa dituliskan X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan X tambah P dikali X tambah Q. Nah, kita tuliskan kembali X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan X kuadrat tambah P ditambah Q X tambah P dikali Q. Jadi, untuk memfaktorkan harus dicari bilangan P dan Q sedemikian sehingga nilai B sama dengan P tambah Q dan nilai C sama dengan P dikali Q. Contoh soal menentukan penyelesaian persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Di sini ada contoh soal tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat tambah 5X tambah 4 sama dengan 0. Alternatif penyelesaiannya, untuk X kuadrat tambah 5X tambah 4 sama dengan 0, kita peroleh nilai A1,
B5, dan C4. Nah, kita cari faktor dari 4 itu berapa? Faktor dari 4 itu bisa 1 dan 4, dan juga bisa 2 dengan 2. Kita coba 1 dan 4. 1 ketika dijumlahkan dengan 4 hasilnya 5. Dan ketika dikalikan 1 dikali 4 itu hasilnya 4. Maka kita ambil faktornya itu 1 dan 4. Nah, maka dapat dituliskan X tambah 1 dikali X tambah 4 sama dengan 0. Lalu kita tuliskan kembali X tambah 1 sama dengan 0 atau X tambah 4 sama dengan 0. Nah, di sini kita peroleh X yang pertama itu negatif 1 atau X yang kedua itu negatif 4. Jadi, akar-akarnya adalah negatif 1 dan negatif 4. Yang kedua, menentukan akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Penyelesaian dengan melengkapi kuadrat sempurna bisa dilakukan menjadi pilihan lain pemfaktoran. Metode ini akan mengubah persamaan kuadrat menjadi bentuk kuadrat sempurna, yaitu X tambah P kuadrat tambah Q sama dengan 0. Nah, adapun langkah-langkah dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Yang ke-1, pindahkan konstanta C ke ruas kanan. Yang kedua, bagi kedua ruas dengan koefisien suku X kuadrat. Dan yang ketiga, hitung setengah dikali B per A kuadrat dan jumlahkan kedua ruas dengan hasilnya. Keempat, faktorkan ruas kiri sebagai kuadrat binomial, sederhanakan ruas yang kanan. Dan yang kelima, selesaikan dengan menggunakan sifat akar kuadrat dari suatu persamaan. Di sini ada contoh soal menentukan akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Nih, di sini ada soal, tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari 2x kuadrat tambah 7x tambah 3 sama dengan 0. Maka alternatif penyelesaiannya yaitu dari 2x kuadrat tambah 7x tambah 3 sama dengan 0 diperoleh nilai A yaitu 2, B 7, dan C 3. Maka langkah pertama dengan melengkapkan kuadrat sempurna ini, pindahkan konstanta C ke ruas kanan. Di sini konstantanya 3, maka kita pindahkan ke ruas kanan menjadi negatif 3. Penulisannya 2x kuadrat tambah 7x sama dengan negatif 3. Lalu selanjutnya, bagi kedua ruas dengan koefisien suku X kuadrat. Nah, di sini koefisien suku X kuadratnya 2, maka kita bagi 2x kuadrat dibagi 2 menjadi X kuadrat, 7x dibagi 2 menjadi 7 per 2x, dan negatif 3 dibagi 2 menjadi negatif 3 per 2. Untuk selanjutnya, hitung setengah dikali B per A kuadrat dan jumlahkan kedua ruas dengan hasilnya. Nah, di sini untuk B per A yaitu 7 per 2, maka kita kalikan dengan 1 per 2 menjadi 7 per 4 kuadrat. Nah, karena di ruas kiri sudah ditambahkan 7 per 4 kuadrat, maka ruas kanan pun ikut ditambahkan 7 per 4 kuadrat yang diubah menjadi 49 per 16. Nah, untuk selanjutnya, faktorkan ruas kiri sebagai kuadrat binomial. Di sini kita kuadratkan atau kita faktorkan X kuadrat tambah 7 per 2X tambah 7 per 4 kuadrat, itu kita faktorkan menjadi X tambah 7 per 4 kuadrat. Lalu untuk yang ruas kanan kita sederhanakan, penyebutnya kita ubah menjadi 16 sehingga negatif 24 ditambah 49 per 16. Langkah selanjutnya yaitu selesaikan dengan menggunakan sifat akar kuadrat dari persamaan. Nah, di sini negatif 24 tambah 49 itu kita ubah menjadi 25 per 16. Lalu kuadrat dari yang sebelah kiri kita ubah ke sebelah kanan menjadi akar kuadrat 25 per 16 sehingga penulisannya menjadi X tambah 7 per 4 sama dengan plus minus akar 25 per 16. Akar 25 per 16 yaitu 5 per 4. Maka ditulis X tambah 7 per 4 sama dengan plus minus 5 per 4. Nah, di sini kita peroleh X yang pertama itu negatif 7 per 4. Setelah dipindah ruas, ini kita ambil yang positif plus 5 per 4 sama dengan hasilnya negatif 1 per 2.
Maka untuk X yang kedua kita ambil negatif 7/4, itu kita ambil yang negatifnya 5/4, maka hasilnya negatif 3. Sehingga diperoleh X1 nya itu negatif 1/2 atau X2 nya itu negatif 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1/3, negatif 1/2 dan negatif 3. Untuk yang ketiga, menentukan akar persamaan kuadrat dengan rumus kuadratik atau rumus ABC. Di sini diperoleh rumus ABC, X sama dengan negatif B plus minus akar kuadrat dari B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Nah, contoh soal menentukan akar persamaan kuadrat dengan rumus kuadratik. Di sini ada contoh soal, tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat dikurang 6X tambah 8 sama dengan 0. Maka alternatif penyelesaiannya, X kuadrat dikurang 6X tambah 8 sama dengan 0, itu kita peroleh A-nya 1, B-nya negatif 6, dan C-nya adalah 8. Kita gunakan rumus kuadratik rumus ABC. X sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Sehingga kita masukkan nilai A, B, dan C ke rumus ABC ini. Untuk B kita masukkan negatif 6, berarti negatif dikurang negatif dikurang 6 plus minus akar kuadrat dari negatif 6 kuadrat dikurang 4 dikali A-nya 1, C-nya 8, per 2 dikali A-nya yaitu 1, sehingga diperoleh X sama dengan, ini negatif dengan negatif, jadi hasilnya positif 6, plus minus, negatif 6 kuadrat itu 36, 4 dikali 1 kali 8 yaitu negatif 32 per 2. Nah, selanjutnya 36 dikurangi 32 itu hasilnya akar 4. Maka diperoleh X sama dengan 6 plus minus akar 4 per 2. Akar 4 itu hasilnya 2, maka kita tuliskan X sama dengan 6 plus minus 2 per 2. Nah, jadi untuk X yang pertama kita ambil nilai positif untuk positif 2. X pertamanya itu 6 tambah 2 yaitu 8 bagi 2 hasilnya 4. Nah, untuk yang X kedua kita ambil negatif 2. Kita peroleh X2 nya itu 6 kurang 2 per 2 sama dengan 2. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu 4 dan 2. Nah, di sini penerapan persamaan kuadrat dalam masalah nyata. Ada contoh soal, luas sebidang tanah berbentuk persegi panjang adalah 4.320 meter persegi. Panjang tanah itu 12 meter lebih panjang daripada lebarnya. Berapakah panjang dan lebar sebidang tanah itu? Nah, di sini ada alternatif pemecahan masalah. Misalnya panjang tanah P meter dan lebar tanah X meter. Maka L itu kita misalkan X meter dan P 12 tambah X meter, karena tadi panjang itu 12 meter lebih dari lebarnya. Maka kita tuliskan luas tanah itu sama dengan panjang dikali lebar. Luas tanah 4.320, panjangnya 12 tambah X dikali lebarnya yaitu X. Sehingga dituliskan 4.320 sama dengan 12 dikali X itu 12X, ditambah X dikali X itu X kuadrat. Nah, kita ubah posisinya menjadi X kuadrat tambah 12X dikurang 4.320 sama dengan 0. Nah, ini kita sudah memperoleh bentuk umum persamaan kuadrat. Oleh karenanya kita cari faktor dari negatif 4.320. Nah, ketika yang faktornya itu ketika dijumlahkan itu hasilnya 12, ketika dikalikan hasilnya negatif 4.320. Nah, di sini kita sudah memperoleh nilainya itu yaitu 72 dan negatif 60, sehingga dapat kita tuliskan X tambah 72 dikali X dikurang 60 sama dengan 0. Untuk X yang pertama yaitu negatif 72 atau X yang kedua yaitu 60. Karena nilai X atau nilai lebar itu tidak boleh negatif, maka lebar tanahnya adalah 60 meter dan panjang tanahnya adalah 72 meter. Karena tadi panjang itu 12 meter lebih panjang daripada lebarnya.
Terima kasih telah mengikuti video pembelajarannya. Semoga bermanfaat.